Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aditya Firdaus Nusantara dari Divisi Surveyor. Di sini saya akan memberikan video pembelajaran yang bertemakan cara meningkatkan dan memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan membuat beberapa poin dan menjelaskan tentang judul tersebut. Semoga penyampaian yang saya berikan menjadi manfaat bagi penonton dan juga pelajaran bagi saya pribadi. Oke, langsung saja. Iman merupakan bagian yang sangat diutamakan dalam kehidupan, karena dengan imanlah orang tersebut memperoleh derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman, orang tersebut ikhlas melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman pula orang tersebut ikhlas dan sabar menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali langkah-langkah atau cara yang diajarkan dalam Islam untuk memperkuat iman, agar iman kita tidak mudah goyah, karena iman itu bisa naik dan bisa turun tergantung pendirian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja poin nomor satu, akrab dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan petunjuk utama untuk memperoleh keteguhan iman dan merupakan penghubung yang amat kokoh antara hamba dengan Tuhannya. Karena barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran, niscaya Allah akan memelihara dan menunjukkan ke jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Yunus ayat 57, yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang pelajaran dari Tuhanmu, Al-Quran, sebagai penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Kemudian nomor 2, berusaha untuk lebih istiqomah dengan syariat Islam. Orang yang beristiqomah terhadap agama Islam, maka kepada orang tersebut akan diturunkan malaikat agar dia senantiasa merasa tentram di dalam hatinya. Dan dengan beristiqomah, maka Allah dan akan memelihara keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 13, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia beristiqomah dengan perkataannya, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, janganlah kamu takut dan sedih, berilah kabar gembira dengan surga yang dijanjikan. Kemudian nomor 3, menjauhi perbuatan maksiat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan maksiat ibarat sebuah noda yang menempel di hati. Semakin seseorang menjauhi maksiat, maka akan bercahayalah hatinya, sehingga petunjuk pun akan mudah diterima. Sebaliknya, jika seseorang sering berbuat maksiat, maka hatinya sedikit demi sedikit akan tertutup, hingga cahaya petunjuk pun sulit diraihnya. Kemudian yang keempat dan terakhir, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Berteman dengan orang-orang yang soleh merupakan salah satu faktor pendukung yang dapat mewarnai kualitas keimanan seseorang. Allah dan Rasul pun menyuruh kepada kita untuk lebih selektif dalam memilih teman agar tidak menyesal di kemudian hari. Karena teman bisa menjadi tolak ukur baik atau tidaknya agama seseorang. Oleh karena itu, pilihlah teman yang bisa mengajak kita kepada kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 28, yang artinya, wahai celaka aku, sekiranya aku dulu tidak menjadi fulan
menjadikan fulan sebagai teman akrabku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kualitas agama seseorang itu bisa dilihat dari teman akrabnya. Maka hendaklah di antara kalian memperhatikan kepada siapa dia berteman. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.